Ya, saya kasih kesempatan ke Kabak Pemerintahan Kabupaten. Sekalian menjawab apa memang evaluasi EPPD-nya itu tidak diminta atau menunggu saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Hadi, yang kami hormati para narasumber, para hadirin yang insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan LPPD, Pak, dapat kami sampaikan bahwa yang pertama saya akan coba menjelaskan terkait prosedur pelaporan LPPD. Jadi berkaitan dengan LPPD ini, Pak, saya contohkan misalnya untuk laporan pemerintahan daerah tahun 2020 itu dilaporkan di tahun 2021 dan hasilnya disampaikan pada tahun 2022 seperti yang tadi Pak Yusran sampaikan. Selanjutnya terkait bahwa EPPD ini belum disampaikan, memang Pak dapat kami sampaikan bahwa kabupaten kota seluruh Indonesia itu terakhir kali menerima hasil EPPD itu pada tahun 2020 atas LPPD kabupaten kota pada tahun 2018. Dapat kami sampaikan untuk Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah sejak tahun 2015 berdasarkan hasil EPPD Kemendagri mengalami beberapa kali kenaikan peringkat dan kenaikan nilai. Yang terakhir pada tahun 2017 itu nilai LPPD Kabupaten Gorontalo berada di angka titik 3,2784, berada di peringkat 15 nasional. Dan untuk EPPD tahun 2018 itu nilainya meningkat lagi menjadi 3,3459 dan sejak saat itu Kemendagri tidak mengumumkan peringkat lagi, Pak. Sehingga kami pemerintah daerah juga itu masih menunggu hasil EPPD untuk LPPD tahun 2019 dan tahun 2020. Karena untuk yang tahun 2021 baru kita susun pada tahun 2022 dan hasilnya akan disampaikan nanti pada tahun 2023. Kemarin ketika ada persiapan pelaksanaan hari otonomi daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan alasan mengapa hasil EPPD ini sampai sekarang belum disampaikan, yaitu karena pada format penilaian yang tahun-tahun sebelumnya Kemendagri itu menyamaratakan antara kabupaten kota seluruh Indonesia, disamakan antara kabupaten yang maju dengan kabupaten yang dianggap kurang maju, disamakan antara kabupaten yang APBD-nya besar dengan APBD-nya mungkin masih kecil. Begitu juga disamakan antara kabupaten yang sudah tua disamakan dengan kabupaten yang usianya masih baru atau baru mekar. Sehingga Kemendagri menyampaikan dengan format penilaian yang sama, tentu ini tidak menjadi fair bagi kabupaten-kabupaten kota yang masih dikategorikan belum maju. Sehingga sampai saat ini Kemendagri masih mencari pola, mencari format supaya ke depan pemeriksaan atau EPPD ini bisa fair untuk seluruh kabupaten kota, Pak. Terima kasih. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 bahwa untuk EPPD 2 tahun terakhir itu memang belum kita terima, Pak. Dan itu ditetapkan dalam SK, biasa dalam bentuk surat keputusan Kemendagri, Mendagri. Disampaikan peringkat dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Berarti yang diterima di 2020 itu yang 2018. 2018 ya, Pak. Nah, berarti harusnya dilaporkan dibikin RLPPD-nya di 2021. Ya, jadi begini, Pak. Jadi kan dipublis maksudnya. Misalnya dipublis. 2018 kan berakhir Desember. Iya. Pemerintah daerah diberikan waktu menyusun LPPD-nya dari Januari sampai Maret 2021. Dari bulan April atau dari bulan Juni itu kemudian secara berjenjang dilaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama oleh tim daerah. Di situ adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo bersama BPKP. Kemudian setelah diperiksa oleh tim daerah, kemudian dilanjutkan oleh tim Kemendagri, tim pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2021, kemudian diumumkan di tahun 2022. Yang saat ini kita terima itu adalah baru hasil EPPD 2018 yang diterimakan di tahun 2020. Iya, maksud saya berarti kalau diterimakan tahun 2020 harusnya dipublis di 2021.
2021. 21 Iya. untuk yang 2018 tadi ya, Iya. EPPD-nya. Ya, Pak. Apa itu dilakukan di 2021? Memang seperti yang Pak Asisten sampaikan tadi Pak, Permendagri ini keluarnya tahun 2020. Iya, berarti 2021 sudah berlaku. Memang mungkin menjadi seperti yang disampaikan tadi, mungkin di antara kabupaten-kabupaten kota ini belum ada yang fokus terhadap RLPPD ini. Sedangkan dari Kemendagri pun Pak, sejauh ini kita belum pernah menerima misalnya semacam sosialisasi atau penekanan atau surat berkaitan dengan RLPPD. Berarti intinya karena ketidaktahuan saja. Ya, Berarti kan hanya karena ketidaktahuan Pak Don. dan belum Artinya ada di RLPPD, 2021 itu sudah memenuhi syarat untuk dipublikasikan karena sudah ada yang 2018. Ada Pak? Iya, maksud saya EPPD itu kan yang tadi menjadi kendala. Sudah diterima di 2020 untuk 2018 yang harusnya dipublikasikan di 2021. 2018. Ya, RLPPD yang 2020. Iya, dipublik 21, tapi tidak dilakukan. Dilakukan Pak. Jadi yang maksud saya itu begini Pak. Enggak, RLPPD ya. RLPPD-nya apakah dipublis di 2021? Itu pertanyaan saya. Kalau ada mungkin bisa dibuka di website kabupaten. Ya. Jadi Pak memang kalau misalnya berdasarkan sistematik itu memang rata-rata kabupaten kota mungkin belum bisa sepenuhnya merumuskan berdasarkan sistematika yang ada. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah informasi-informasi yang berada di RLPPD itu, hampir sebagian besar itu adalah sudah termaktub dalam website pemerintah daerah Pak. Misalnya tapi tersebar-sebar dalam bentuk lain. Yang kita maksud ini memang utuh RLPPD-nya. Itu yang belum dipublikasikan karena alasan tadi disampaikan ketidaktahuan. Ya, kita bisa maklumi itu Pak kalau ketidaktahuan alasannya.